Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Ima Fitriani dari PPG Unisula Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu pembelajaran mendalam. Nah, simak sebentar ya video kali ini. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam bukanlah sebuah kurikulum baru, melainkan sebuah pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk membantu murid memahami materi secara bermakna. Dalam artian, di sini murid tidak hanya sekedar hafal terkait dengan materi, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga mampu memahami konsep pada materi itu sendiri. Jadi, itu yang disebut dengan pembelajaran yang mendalam. Pada tantangan sebelumnya, tentunya Indonesia sudah mengenalkan atau menggunakan berbagai macam pendekatan di mana pendekatan ini juga berfokus pada keaktifan siswa dan juga pembelajaran berpusat pada siswa seperti dengan penggunaan pendekatan CTL. Kemudian ada lagi pendekatan PAKEM atau pendekatan PAIKEM, di mana pendekatan-pendekatan ini pembelajaran sudah berpusat terhadap murid, tetapi pada prakteknya keaktifan ini sering hanya terlihat melalui fisik saja. Murid berdiskusi, bergerak, atau belajar berkelompok, tetapi belum tentu aktif secara berpikir kritis atau berpikir secara mendalam. Kemudian dari tantangan inilah menjawab terkait dengan pembelajaran mendalam. Kemudian fokus dari pembelajaran mendalam ini tidak hanya sekedar kelas itu aktif saja, tetapi juga memastikan murid benar-benar berpikir kritis, kemudian memahami makna dan mampu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Kemudian pada pembelajaran mendalam ini memiliki 3 landasan atau 3 prinsip utama, yaitu yang pertama adalah berkesadaran, kemudian yang kedua adalah bermakna, dan yang ketiga adalah menggembirakan. Di mana prinsip yang pertama yaitu berkesadaran, guru dan murid menyadari terkait dengan apa yang sudah dipelajari, kemudian mengapa hal yang dipelajari itu penting dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah prinsip bermakna. Di sini guru dan juga murid menyadari atau mampu mengaitkan konteks yang sudah dipelajari itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 3 prinsip selanjutnya atau yang terakhir yaitu prinsip menggembirakan, di mana siswa ketika melakukan kegiatan belajar mengajar dalam lingkungan yang aman, kemudian dalam kegiatan belajar yang menyenangkan, dan juga dapat memotivasi dalam melakukan kegiatan dan juga nantinya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembelajaran mendalam ini mendukung terbentuknya profil lulusan yang utuh. Di sini ini meliputi yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan, kemudian yang kedua yaitu kewarganegaraan, kemudian yang ketiga yaitu penalaran kritis, dan yang keempat yaitu kreativitas, kemudian kolaborasi dan kemandirian, kemudian kesehatan, dan juga yang terakhir adalah komunikasi. Kemudian dalam prakteknya di kegiatan pembelajaran mendalam ini, pengalaman belajar berlangsung dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah memahami, kemudian mengaplikasikan, dan yang ketiga adalah merefleksi. Di mana yang pertama-tama murid tentunya harus memahami atau membangun pemahaman terhadap konteks yang sudah dipelajari, kemudian yang kedua adalah mengaplikasikan. Setelah murid itu mampu memahami, kemudian murid mengaplikasikan terkait dengan konteks yang sudah mereka pelajari, tentunya dalam kasus pemecahan masalah atau dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir yaitu merefleksi. Di sini murid harus mampu merefleksi proses serta hasil belajar untuk pengembangan diri itu sendiri. Nah, kemudian dari
pendekatan pembelajaran mendalam itu, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran mendalam ini menggeser proses pembelajaran yang awalnya tadi dari sekedar aktif secara fisik kemudian menjadi aktif secara berpikir dan merefleksi. Tujuannya yaitu adalah menciptakan pembelajaran yang bermakna. Kemudian selain bermakna adalah kontekstual. Murid mampu menyampaikan secara atau menerapkannya secara nyata dan mampu membentuk karakter serta kompetensi murid secara utuh. Sekian terkait dengan penjelasan saya dan juga pemaparan saya terkait dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Sampai jumpa di lain waktu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa semuanya.